Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. It's so good to have you here. Sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi nih yang perlu kalian simak. Informasi yang pertama adalah ibadah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu secara online yang bisa diikuti melalui YouTube channel Gilgal TYU dan juga secara onsite pada pukul 11 dan juga 13.00. Untuk pendaftaran ibadah secara onsite, kalian bisa daftar melalui aplikasi My Gilgal App dan juga link yang ada di Instagram Gilgal Teens. For more information, kalian bisa langsung direct message account Instagram kita @GilgalTeens. Next, aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui QRIS berikut ini. And lastly, aku mau remind kalian tentang class rules Gilgal Teens, yaitu FAR, fokus, aktif, dan juga respect. Aku mau ajak kalian untuk fokus saat kalian praise and worship dan juga saat kalian dengerin ibadah. Selain itu, aku mau ajak kalian untuk aktif. Gimana caranya untuk aktif? Kalian bisa catat apa yang tadi kalian pelajarin dari sermon yang kalian dengar. Dan yang terakhir, respect. Aku mau ajak kalian untuk respect hadirat Tuhan, karena aku percaya hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi juga ada di rumah teman-teman. So, teman-teman, ready buat ngikutin ibadah Gilgal Teens? Yang ready bisa sama-sama katakan yes? Oke, be ready and enjoy the service. Welcome to church teman-teman semua. Aku percaya kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Aku mau kita semua untuk bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Lebih semangat lagi teman-teman. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, Tuhanku dikatakan, mujizat dinyatakan. Sing Great is our God. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama teman-teman semua. Memilih kehidupan, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu,
pujian penyembahan kami, biar ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Semua, nama aku Josephine. Aku Sylvie. Aku punya satu value yang selalu aku tanemin dari dulu adalah sikap yang mencerminkan sebagai anak Tuhan. Value yang aku pegang dalam hidup aku sendiri itu adalah apapun yang ada di dalam Alkitab gitu. Nah, value ini selalu aku jaga karena aku pengen teman-teman aku, keluarga aku bisa ngerasain dampak positif dari hidup aku, supaya mereka bisa kenal sama Tuhan dan pastinya biar Tuhan yang disenangkan. Nah, kenapa sih balik lagi ke dalam Alkitab? Aku percaya apapun yang ada di Alkitab itu benar dan tujuannya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan gitu. Kita sebagai muridnya Tuhan kalau nggak ngejalanin atau nggak taat sama isi Alkitab, kayak gimana orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita gitu. Nah, challenge-nya apa aja sih? Ujian-ujiannya apa aja? Jadi aku pengen cerita sedikit. Karena akhir-akhir ini aku udah full offline. Jadi teman-teman kuliah aku yang deket dulu cuman ketemunya sekali-sekali, sekarang ketemunya tiap hari. Dan ada sikap atau kata-kata yang mungkin gak enak di hati. Jadinya kalau dulu aku langsung mikir yang negatif, langsung berspekulasi yang enggak. Tapi sekarang aku bisa mikirin dua point of view, yaitu point of view nggak selalu aku benar, tapi point of view mereka gimana. Nah, akhirnya how to deal, aku cari timing yang pas untuk ngomong berdua sama dia, dan akhirnya hatiku lebih lega. Dan kita ngomonginnya nggak cuma masalah itu aja, tapi feedback untuk diri aku sendiri tuh kayak gimana, supaya di persahabatan itu kita bisa saling membangun dan lebih growing lagi. Dan dari komunikasi itu kita juga ngomongin jadinya tentang kerohanian dia dan kerohanian aku, pelayanan dia dan pelayanan aku. Dan dari situlah jadi pertemanan aku bisa lebih deket sama teman-teman aku, karena aku ngejalanin value itu terus menerus sampai sekarang. Dan tantangannya sendiri menurut aku itu adalah di saat ada orang-orang yang jatuh ke dalam pendosa, tapi kita balik lagi ke dalam Alkitab, kita milih buat nggak jatuh ke dalam dosa karena kita mau taat gitu sama isi Alkitab gitu. Kalau misalkan ngomongin tantangannya itu sendiri itu, aku percaya bahwa tantangan yang udah Tuhan kasih itu pasti tujuannya satu, Tuhan tuh mau ngingetin kita akan satu hal gitu. Jadi kayak Tuhan mau ngelimin kita gitu. Itu aja dari aku, bye-bye. Teman-teman pernah ngalamin gempa? Kalau teman-teman pernah ngalamin gempa, berarti kita senasib. Aku pernah ngalamin gempa, dan gempanya itu cukup besar. Aku di lantai 12, dan itu tengah malam. Aku bisa dengar suara piring dan gelas pecah, meja kebalik, vas bunga jatuh, lukisan itu beberapa jatuh dari dinding, bahkan plafon yang di atas aku itu beberapa retak dan bahkan ada yang jatuh. Semua orang keluar dari kamar, semuanya evakuasi, dan di tangga pun semuanya bergoyang.
Tapi apa yang membuat aku bisa tetap berdiri, tidak jatuh waktu udah sampai lantai 1 adalah karena aku turun dengan pegangan railing tangga. Railing tangga itu adalah sesuatu yang biasa kalau kita turun tangga, ada pegangannya. Nah, itu namanya railing tangga. Teman-teman bisa bayangkan pada saat semuanya bergoyang, kita mau evakuasi lewat tangga darurat dan tidak ada pegangan tangga. Itu sudah dapat dipastikan belum sampai lantai 1 udah babak belur, udah luka-luka. Kenapa? Karena jatuh, karena semuanya bergoyang. Tapi waktu kita pegang pada railing tangga yang tidak bergoyang, yang tetap stand firm di situ, kita bisa turun sampai bawah dengan selamat, tidak jatuh. Nah, dalam kehidupan ini pun kita perlu punya suatu pegangan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar banyak orang bilang A, orang bilang B, pengaruh baik, pengaruh buruk, pengajaran baik, pengajaran buruk, apa yang membuat kita bisa stand firm, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang buruk adalah waktu kita punya pegangan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini aku mau bahas tentang pegangan hidup, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, aku mau undang teman-teman kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Kami mau belajar sesuatu hari ini. Roh Kudus bicara sama kami, biar kami bisa menangkap dengan baik firman ini disampaikan, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan semua teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita perlu punya pegangan hidup ini agar kita bisa berdiri teguh di tengah banyak pengaruh-pengaruh yang tidak semuanya baik. Nah, suatu pegangan hidup itu kita sebut dengan namanya value atau nilai. Value is a principle that we hold in our life. Ephesians 4 verse 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. So, kita perlu punya value dalam kehidupan kita agar kita tidak diombang-ambingkan sama pengaruh-pengaruh yang jelek atau pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kebenaran. Value will prevent you from being tossed back and forth in life. That's why kita perlu punya value dalam kehidupan kita agar di tengah kehidupan kita dengar A bilang apa, teman kita yang B bilang apa, orang ngajarin ini, orang yang lain lagi ngajarin itu. Tidak semua pengajaran atau kata orang itu baik. Kalau misalkan kita terpengaruh dengan sesuatu yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau kita terpengaruh dengan sesuatu pengaruh yang salah, ajaran yang salah, itu bisa merusak hidup kita. That's why value will prevent you from being tossed back and forth in life by bad behavior atau bad influence. Contoh, value itu kayak apa sih? Contoh ya, aku kasih 3 contoh dan semoga teman-teman bisa mengerti. Orang yang punya value atau nilai jujur atau punya value honesty. Orang yang punya value ini, mereka akan tetap jujur di setiap kondisi. Misalkan contoh, di saat ulangan susah banget, ini pelajaran yang paling susah. You name it, fisika, kimia, atau matematika, atau pelajaran menghafal, pelajaran sejarah, susah banget. Itu untuk bisa lulus susah banget. So, teman-teman kita di kelas semuanya sepakat, atau bukan sepakat ya, mereka semuanya nyontek. Kita lihat kiri kanan lagi bisik-bisik, lihat kanan lagi buka-buka contekan. So, kalau orang dia punya value jujur, punya value honest, dia tetap akan jujur, tidak nyontek kiri kanan, tidak nanya kanan kiri, walaupun orang-orang sekitarnya nyontek. Itulah value dalam kehidupan orang tersebut, jujur. Value yang lain contohnya apa? Value hubungan atau value relationship. Ini adalah orang yang menghargai people with mereka yang appreciate tentang hubungan, mereka yang senang untuk bisa bangun hubungan dengan orang lain. Misalkan contoh, lagi antri, semuanya kan di antrian, kalau kita lagi mengantri, kita lagi ruang antri, kita duduk, pasti kan diem semuanya. Tapi orang yang punya value hubungan, dia akan mencoba bikin orang sebelahnya bisa ngobrol. Mulai dari misalkan, sepatunya bagus, beli di mana? Atau misalkan,
Bapak, Ibu, atau Ko, atau Ci, atau siapapun itu panggil, rumahnya di mana? Atau misalkan ngantri di rumah sakit, ke dokter mana? Kita bisa tanya kayak gitu. Orang yang punya value hubungan, relationship, dia akan buat seperti itu. Walaupun orang-orang sekitarnya nggak ada yang ngajak ngobrol. Tapi dia tetap bisa buat itu. Kenapa? Karena dia punya value hubungan. Satu lagi contoh. Value Tuhan. Atau orang yang punya value live a godly life. Orang yang seperti ini, dia pasti akan bertingkah laku seturut dengan apa kata firman Tuhan. Dia orang yang berdoa, orang yang mengandalkan Tuhan. Dia orang yang bersyukur kepada Tuhan atas setiap kondisi dalam kehidupannya. Walaupun kondisi yang gak enak sekalipun. Di saat orang-orang lain komplain, orang-orang lain marah-marah, orang-orang lain kayak, ngapain ikut Tuhan, ngapain berdoa, ngapain beribadah. Tapi orang yang punya value, punya nilai ketuhanan, live a godly life, dia akan tetap buat itu, dia tetap berdoa, dia tetap setia kepada Tuhan walaupun orang lain tidak berbuat seperti itu. So value is a principle that we hold in our life. My question is, what is your value? Apa yang jadi nilai dalam kehidupan teman-teman? Coba sejenak pikirkan apa yang jadi value dalam hidup teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman belum punya value, teman-teman belum memutuskan mau pegang value apa, atau bahkan teman-teman tidak tahu value dalam kehidupan kalian apa, I'm glad you are here today. Karena hari ini aku mau share mengenai 2 value yang sangat fundamental, yang sangat luar biasa, yang akan membawa hidup kita semakin baik dari hari ke hari. Are you guys ready? So, apa yang aku mau share ini adalah tentang value firman Tuhan. Value yang aku ambil, value yang aku mau sharingkan adalah value yang seturut firman Tuhan. Let's gain our value from the word of God. So, there are 2 value I want to share. Teman-teman bisa take note karena ini adalah sesuatu yang praktikal dan kita bisa buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ayatnya dari Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Highlight the word, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So the first value yang aku mau share ke teman-teman adalah fear of the Lord. Fear of the Lord bukan artinya kalau Tuhan hadir kita jadi takut, kita tiarap, kita ngumpet, atau misalkan kayak nonton film horor kita jadi ketakutan, jadi takut. No, but fear of the Lord yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa respect Tuhan, menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh, kalau one day kita ketemu Pak Presiden Jokowi, teman-teman pasti akan treat it with respect. Waktu kalian ketemu Pak Jokowi, pasti kalian akan prepare everything, siapin kata-kata yang terbaik. Kenapa? Karena kita respect Bapak Presiden. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan Bapak Jokowi itu perlu kita hargai lebih tinggi daripada kita menghargai Pak Presiden. Kalau kita bisa hargai Pak Presiden sebegitunya, kita perlu bisa menghargai Tuhan juga lebih dari sebegitunya. So, the first value I want to share is about fear of the Lord. Let's respect God. There's 3 things I want to share to you how we can respect God. So, 3 hal ini bisa kita lakukan to live out our value. Karena kalau kita tidak melakukan apapun, value itu cuma jadi namanya wacana. You guys know wacana? Cuman slogan doang. Tapi bukan sesuatu yang dihidupkan. Aku mau ajak buat kita live out our value. Not just having value, tapi juga live out our value. Are you guys ready? Yang pertama adalah how to respect God by obeying His word. By obeying His word. Kalau misalkan kita balik lagi ke contoh Pak Presiden. Pak Presiden minta kita buat sesuatu. Bagaimana kita bisa respect Pak Jokowi? Apakah dengan cara kita menolak? Atau kita, nggak mau? Pak Presiden suruh kita tolong ini ya, nggak mau. Aku yakin teman-teman pasti tahu how we can
treat our president with respect adalah dengan kita, oke, obey, siap Pak Presiden, kita lakukan. The same thing kita bisa lakukan kepada Tuhan waktu kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kamu mesti jujur, siap Tuhan. Kamu mesti taat sama orang tua, oke, aku lakukan. Kamu mesti mengasihi teman kamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, siap Tuhan. Kamu mesti mengasihi musuh kamu, oke, siap Tuhan. In every words yang Tuhan ngomong di firman Tuhan, how we can treat God with respect adalah waktu kita obey His words. That's the first thing. The second thing adalah give Him the best. Apa yang bisa kita give the best? Waktu kita, persembahan kita, pujian kita. Makanya waktu kita beribadah, kita selalu ngajak, kita selalu punya namanya class rules, namanya FAR. Focus, active, respect. Kenapa ada satu value, ada satu class rules yang namanya respect? Karena kita mau mengajarkan kepada teman-teman bagaimana kita bisa merespect Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita kasih time yang terbaik. Kita beribadah, gak sambil WA, gak sambil scroll Instagram, gak sambil yang lain-lain, gak sambil ngobrol, tapi fokus beribadah. Kita kasih offering, makanya waktu kita mau kasih offering, kita kasih yang terbaik. Uangnya nggak dikumpul-kumpul kalau teman-teman yang datang di gereja langsung, uangnya nggak dikumpul-kumpul tapi dilipat yang rapi, kasih yang terbaik. Dan juga waktu kita berikan pujian penyembahan, bukan cuman haleluya, enggak, tapi haleluya, bener-bener kita all out, kita ikutin kakak yang depan yang mimpin praise and worship. Kenapa? Karena kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. So that's how we respect God. Yang pertama adalah obeying His words. Yang kedua adalah give Him the best. Yang ketiga adalah being grateful at all circumstances. Di semua kondisi lagi baik dan sesuai dengan ekspektasi kita, untuk kita bersyukur mudah. Tapi kalau kondisi yang terjadi di depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pengen, itu sulit, itu challenge buat kita semua. Tapi aku mau ajak, in every circumstances, give God your gratitude. Give God your gratitude. Karena kita tahu dan kita percaya kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu respect apa yang Tuhan izinkan terjadi sama kehidupan kita. Alright? Teman-teman setuju? Yang setuju bisa bilang amin? Alright. So, the first value adalah fear of the Lord. The second value, kita ambil dari John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Highlight the words, apart from me, you can do nothing. Value yang kedua yang aku mau share teman-teman adalah apart from God, we can do nothing. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. So there's two things yang bisa kita buat untuk bisa live out these values. Yang pertama adalah pray every time. Pray every time. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Maka dari itu kita perlu terkoneksi sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan anytime. Bukan artinya kita 24 jam berdoa terus dan tidak kerja dan tidak sekolah. Tapi di tengah-tengah aktivitas kita doa kepada Tuhan. Doanya nggak perlu yang bermenit-menit atau berjam-jam. Just as simple as Tuhan, aku mau sekolah. Minta hikmat, tolong biar aku bisa sekolah dengan baik. Amin. That's simple. Aku punya ilustrasi adalah Google Maps. Teman-teman pernah ngalamin mau pergi dari satu tempat ke tempat tujuan, kalian nggak tahu jalannya. Apa yang kita buat? Kita googling sama-sama di Google Maps. Oke, ada 3 route. Kita pilih route yang pertama, yang paling cepat. Sepanjang perjalanan pasti kita akan liatin Google Maps-nya. Kenapa? Karena kita perlu tahu kapan belok, kalau lurus berapa jauh lagi, kalau ada 3 belokan yang mana yang perlu dipilih, kita akan constantly melihat di situ karena kita tanpa Google Maps, kita nyasar. Tapi apa yang bisa buat kita menuju ke tempat yang baik, ke tempat yang kita mau tuju adalah waktu kita constantly lihat Google Maps. The same thing goes with our life. Our life is a journey.
Kita nggak tahu kita nanti bakal ngalamin apa. Maka dari itu kita perlu Tuhan di sepanjang jalan kita. Kayak kita nanya sama Google Maps, kita perlu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku punya contoh, setiap kali aku mau beraktivitas di setiap harinya, pasti bangun pagi aku bersyukur Tuhan kalau hari bangun pagi sehat. Minta hikmat biar aku bisa mengelola waktu hari ini dengan baik. Biar apa yang dikerjakan tangan Michael bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Lagi cari parkir, Tuhan minta parkir yang terbaik. Biar gak usah lama-lama cari parkir sehingga bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Amin. Atau misalkan lagi mau meeting, lagi perlu memutuskan sesuatu, doa Tuhan minta hikmat, Tuhan tolong, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bicara Tuhan, kasih hikmat, kasih arahan dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang sama kita bisa buat dalam kehidupan kita. Apart from God we can do nothing. So the first thing yang bisa kita buat adalah pray every time, libatkan Tuhan setiap waktu. And the second thing, this is my last, give God the credit for all of your achievement. Kita perlu tahu kalau kita bisa meraih apapun, nilai bagus, ranking, kita menang, apapun itu karena Tuhan yang baik sama kehidupan kita. Kita dikasih otak yang cerdas, kita dikasih kepintaran, itu semua dari Tuhan. Kita bisa ujian dengan baik, dengan kondisi badan yang sehat, bisa belajar dengan kondisi badan yang sehat, itu karunia Tuhan. Jangan pernah sombong. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Kalau kesehatan itu diambil sama Tuhan, kalau kepintaran itu diambil sama Tuhan, kelar kita. So, give God the credit for all of your achievement. So, ini yang aku mau share ke teman-teman. Value is a principle that we hold in our life. Value will prevent you from being tossed back and forth in life. Akan membuat kita bisa menghindari pengaruh-pengaruh yang buruk yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. So there's two things, value yang aku mau share ke teman-teman. Yang pertama adalah fear the Lord. Kita perlu punya hidupan yang takut akan Tuhan, yang bisa respect Tuhan. Dan yang kedua adalah apart from God, we can do nothing. Kita perlu untuk terus mengandalkan Tuhan. Itu aja yang aku mau share hari ini. I hope you guys learn something. And teman-teman, aku berdoa biar teman-teman ditemukan sebagai orang-orang yang punya value, orang-orang yang punya nilai, sehingga kehidupan kalian bisa kuat di dalam Tuhan dan tidak terpengaruh sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Thank you for watching until the end. Sekarang aku mau doa berkat buat teman-teman semua dan aku mau undang buat kalian semua angkat tangan. Karena aku mau doa berkat buat kalian. Aku berkati sekolah teman-temanku, biar ada berkat kepintaran mengalir buat mereka. Hasil belajar mereka bisa membuahkan hasil yang baik, nilai yang terbaik, dan mempermuliakan nama Tuhan. Mereka jadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar sejak dari mereka muda, mereka ditemukan sebagai orang-orang yang membawa kasih Yesus kemanapun mereka berada. Keberadaan mereka di tengah teman-teman mereka itu menjadi berkat buat teman-teman mereka. Teman-teman mereka suka dengan keberadaan mereka. Dan aku juga berdoa biar setiap teman-temanku mereka bukan hanya tahu atau pernah mendengar Tuhan baik, tapi biar dari sejak mereka muda mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Aku berdoa berkati teman-temanku semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Once again, thank you for following until the end. Happy Sunday, have a good weekend, and see you guys again next week. Ciao.